Ini suara siapa ya, Bro? Yang ngelas ya? Ini ada suara-suara yang nging-nging. Siapa yang nging-nging? Coba. Oh, hostnya mute aja dulu semuanya. Host minta tolong di mute semuanya aja. Kalau udah 10.15 kita mulai aja kali, Kak. Karita di unmute, Karita di unmute. Mulai aja kali. Boleh aja ya, Kak. Silakan Jelita. Jelita ya. Ya, host silakan host. Shalom semuanya, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Di minggu ketiga tahun 2021 ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, kakak-kakak maupun adik-adiknya juga bersukacita dan terus berpengharapan. Tentu kita juga harus berterima kasih karena selalu diberi kesempatan untuk terus bertemu di Minggu Ilham PT ini, walau hanya secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Pada hari Minggu ini, mari kita fokus bersatu hati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memasuki ibadah Minggu pagi hari ini. Untuk membuka ibadah pada Minggu hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian dari KJ Hidung Jemaat 15 berhimpun semua. Baik. Mari kakak-kakak dan adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih karena berkat-Mu saja kami bisa hadir di sini bersama-sama untuk melakukan ibadah PT online pada hari Minggu ini. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu dan beribadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati teman-teman kami yang belum dapat join di Zoom ini. Kiranya Kau berkati mereka agar mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
teks pembimbing dari Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, sebelum kita sama-sama belajar lagi, mau merenungkan firman Tuhan, mari yuk kita sama-sama satukan hati, kita undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kehadiran kami pada hari ini. Tuhan sudah layakkan kami untuk kami bersama-sama beribadah secara online melalui aplikasi Zoom dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengarkan lagi firman Tuhan. Biarlah kami boleh fokus Tuhan, Tuhan boleh hadir di tengah kami, Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sama-sama pada hari ini, boleh benar-benar kami renungkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Saat ini kita memasuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 2, ayatnya ke-1 sampai dengan ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga adik-adik semua, kakak-kakak semua bisa dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan tetap penuh dengan sukacita meskipun di rumah aja. Oke, adik-adik, hari ini tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Oke, mungkin Jelita atau Kak Dinda bisa bantu share screen. Oke.
Nah, coba Kak langsung di mode slideshow aja yang F5. Oke. Nanti di enter aja ya Kak. Next. Nah, kita lagi ya perkawinan di Kana. Next Kak. Enter aja. Nah, ini gambarnya ya. Nah, oke, yang pertama. Oke. Satu kali lagi. Oke. Nah, jadi ini kita bisa lihat ada 3 peristiwa secara garis besar. Yang pertama, Yesus dan murid-muridnya itu saat itu lagi diundang dalam pesta perkawinan ya di Kana yang di Galilea. Jadi kalau kakak baca-baca nih, kakak cari-cari gitu. Jadi Kana ini adalah sebuah kota di provinsi di Galilea ya. Jadi ada pesta perkawinan dan Yesus dan murid-muridnya jadi tamu undangan, dan di situ juga ada ibu Yesus, yaitu Ibu Maria ya, Bunda Maria. Nah, kemungkinan ini yang mengadakan pesta adalah kerabat atau orang terdekat ya. Jadi makanya Ibu Yesus diundang, terus Tuhan Yesus sama murid-muridnya juga diundang untuk datang ke dalam pesta perkawinan tersebut. Lalu yang kedua, pada pesta tersebut anggur atau minuman jamuannya itu habis. Ya, jadi minuman anggur ini dalam tradisi Yahudi, itu minuman anggur ini kayak hidangan yang wajib dihidangkan gitu. Jadi kayak makanan hidangan utama gitu. Nah, tapi pada saat pesta tersebut tiba-tiba minuman ini berkurang gitu, habis gitu kan. Nah, jadi kebayang dong perasaan orang-orang penyelenggara pesta atau orang-orang yang hadir lah saat pesta tersebut. Lalu poin selanjutnya adalah ketika itu Yesus akhirnya melakukan mujizat ya. Dia mengubah air biasa itu menjadi anggur. Nah, diubahnya juga bukan menjadi anggur yang biasa-biasa aja, ternyata anggur dengan kualitas yang sangat baik. Makanya kalau adik-adik lihat di ayat 9 itu si pemimpin pesta atau si panitia lah, ketua panitianya tuh sampai bilang, Kak, pada saat dia merasakan atau mengecap anggur yang diubah oleh Yesus dari air, dia bilang biasanya kan anggur-anggur atau hidangan itu yang dikeluarkan dulu pada saat pesta itu kualitasnya yang bagus gitu kan. Nanti lama-lama mungkin ya rasanya agak-agak turun gitu kan. Biasanya kalau di pesta kayak gitu. Makanya kalau di pesta biasanya orang-orang datangnya duluan tuh. Jangan sampai telat. Nanti makanannya dapatnya sisa-sisa deh. Nah, tapi pada saat itu si pemimpin pestanya itu bilang, wah anggur yang ini kualitasnya baik banget gitu. Karena biasanya anggur yang disajikan itu biasanya yang kalau udah menjelang akhir-akhir itu anggurnya kualitasnya menurun. Kalau yang ini anggurnya baik sampai anggur-anggur terakhir gitu di jam-jam terakhir gitu malah kualitasnya semakin baik gitu ya. Dan peristiwa ini merupakan mujizat Yesus pertama ya. Jadi di ayat 11 itu dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya ya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi momen mujizat yang dilakukan Yesus di Kana ini adalah mujizat pertama ya. Jadi Yesus akhirnya memperlihatkan, atau bukan memperlihatkan sih, ya tanda-tanda kemuliaannya itu sudah kelihatan di situ ya, di perkawinan di Kana itu. Next Kak. Kita masuk nih ke dalam. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh tuan rumah penyelenggara pesta saat itu pada saat momen kehabisan anggur nih adik-adik? Lagi Kak, ada satu lagi. Next lagi Kak, enter lagi. Pasti ada perasaan panik, pasti ada perasaan khawatir, malu, sedih. Satu lagi Kak. Nah, takut ya. Wajar banget adik-adik. Ya, bayangkan ketika kita bikin acara, terus tiba-tiba hidangan atau makanan yang ingin kita sajikan kepada tamu habis. Udah gitu hidangan atau makanan yang disajikan itu adalah makanan utama, hidangan utama gitu ya. Jadi kebayang perasaannya, pasti ada rasa panik, pasti ada rasa khawatir, ada rasa malu juga, ada rasa sedih juga gitu kan, dan pasti ada perasaan takut ya. Takutnya gimana nih? Apa jangan-jangan orang-orang yang hadir kecewa atau wah, pokoknya pasti ada perasaan-perasaan seperti itu, bener nggak? Ya, nggak mungkin dong ketika kalian atau adik-adik atau kakak-kakak bikin suatu acara terus nggak bisa memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang sudah diundang, pasti ada perasaan seperti ini, ya kan? Ada perasaan khawatir, panik, sedih, takut gitu. Jadi bercampur-campur lah perasaan yang terjadi gitu ya. Oke, next. Oke, enter dulu Kak, satu kali enter dulu, jangan langsung ya.
enter satu. Udah stop. Nah, adik-adik, untuk pelajaran hari ini kita mau garis bawahi dua hal yang kakak rangkum dalam dua hal ya. Pertama, bersama Yesus, mujizat itu nyata. Jadi kalau adik-adik kita mau lihat ke dalam kehidupan kita ya adik-adik, pesta perkawinan di Kana ini membuktikan atau mengingatkan kita kembali bahwa rancangan manusia itu tidak sama atau bukan rancangan Tuhan ya. Pasti apa yang kita sudah rancangkan belum tentu itu juga sama dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, ini terlihat dari momen atau peristiwa perkawinan di Kana. Jadi adik-adik pasti dong pemimpin pesta ini pasti dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dong sebelum dia melakukan acara. Mungkin jamuan sudah disiapkan, acara sudah disiapkan, tapi ya itu ternyata ada peristiwa di mana minuman yang dihidangkan itu tidak mencukupi, ya kan? Berarti apa yang sudah dirancangkan meleset, ya kan? Meleset dari perkiraan yang sudah dia rancang. Nah, sama nih adik-adik seperti kehidupan manusia. Pasti, apalagi ini di masa pandemi, kakak yakin banget kalian semua, baik kakak-kakak maupun adik-adik, pasti udah punya plan nih di tahun 2020, bener gak? Mungkin ada yang plannya, Pak, aku nanti bulan Maret mau ini, bulan April kayak begini, terus mungkin aku nanti Desember aku sama keluarga mau jalan-jalan nih akhir tahun, kita mau liburan Natal ke sini. Pokoknya banyak. Termasuk program-program PT, bener nggak Karita ya, kakak-kakak yang lain. Kita tuh udah punya banyak program adik-adik dari bulan Januari sampai Desember, kita udah banyak ada acara ini, ada acara itu. Wah, kita udah bikin, udah susun. Gitu. Tapi pandemi datang, ya kan? Apa yang udah dirancang selama 1 tahun di 2020 ini udah pasti harus kita sesuaikan. Kita sesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Mungkin yang udah punya plan macam-macam, kalendernya udah ditanda-tandain, akhirnya harus berubah semua, harus menyesuaikan. Karena memang adik-adik hidup ini ya seperti itu. Apa yang kita manusia boleh merancang segala sesuatunya dengan memplankan segala sesuatu dengan baik, dan itu benar, kita harus punya plan dalam hidup kita, tapi kita pun harus sadar bahwa setiap plan kita, setiap rencana kita itu berada dalam kuasa Tuhan, ya. Jalan atau tidak jalannya itu adalah bagian Tuhan, ya. Jadi kita tetap mempersiapkan yang terbaik, tapi kita pun harus siap jika apa yang sudah kita plankan ternyata meleset atau tidak sesuai gitu ya. Jadi kita harus bisa menerima dan kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, enter selanjutnya Kak. Oke, yang kedua, undanglah Yesus selalu dalam kehidupan kita semua. Nah, seperti peristiwa perkawinan di Kana ini, pada akhirnya Ibu Yesus itu langsung cari Yesus ya. Di ayat 2, dia bilang, dia cerita sama Yesus, aduh gimana nih, pesta ini kekurangan anggur. Ya. Nah, adik-adik, sama seperti kehidupan kita juga, adik-adik semua, kakak-kakak, yuk kita sama-sama selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita semua. Ya, Yesus bukan hanya sebagai tamu undangan yang kita undang saat kita senang aja atau kita undang di momen-momen tertentu, tapi undanglah Yesus sebagai pemilik kehidupan adik-adik, pemilik kehidupan kita semua. Ya, kenapa penting banget mengundang Yesus dalam kehidupan kita? Adik-adik, ada satu kata-kata kakak lupa dapat dari mana. Kenapa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus agar ketika kita punya permasalahan, ketika kita punya beban dalam hidup, kita tahu kita larinya kemana adik-adik. Kita tahu kita harus ngadu ke siapa, kita tahu kita harus cerita ke siapa gitu. Sama seperti ketika adik-adik misalnya mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua atau mempunyai hubungan yang baik dengan teman. Pasti ketika adik-adik punya masalah, adik-adik punya beban atau adik-adik ada sesuatu yang pengen diceritain, pasti adik-adik mengingat orang yang mempunyai hubungan baik sama adik-adik. Aduh, aku lagi ini nih, lagi happy, atau aku lagi gimana ya, aku kok lagi bingung, harus cerita kemana. Pasti adik-adik yang teringat sama adik-adik ya, yang punya hubungan baik sama adik-adik. Entah itu orang tua, entah itu teman dekat kalian, entah itu kakak layan. Tapi ya itu, kalian pun juga harus bangun hubungan yang baik dengan Yesus, supaya kalian bisa tahu kemana kalian harus menceritakan, kemana kalian harus berlari saat kalian memang punya permasalahan hidup, punya hal-hal yang, aduh saya nggak bisa lagi nih, aduh aku harus gimana ya gitu. Jadi bukan lari ke hal-hal yang lain. Banyak banget loh adik-adik
mungkin kalau kita lihat nih berita-berita saat ini banyak remaja, terutama usia-usia teenager atau remaja kayak kalian ya, banyak yang bunuh diri, banyak yang terjerat narkoba, ya kan? Nggak berhenti-berhenti nih berita-berita saat masa pandemi gini, artis A tertangkap karena narkoba, artis B tertangkap karena narkoba, ya kan? Sedih banget kan? Terus larinya mungkin ke hal-hal yang jelek, ke tawuran dan segala macam. Karena ya itu, bingung gitu. Ketika punya permasalahan hidup harus lari ke siapa gitu. Tapi beda ketika adik-adik punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, kalian tahu nih, aduh, aku lagi mumet banget, aku lagi butuh teman cerita, kalian berdoa. Ya, jadi penting, undanglah Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kalian sebagai pemilik dan penjaga kehidupan kalian. Oke, enter selanjutnya kakak, boleh. Enter kak, enter. Halo. Nah, di ayat 6 nih, kakak garis bawahi, Tuhan bisa memakai apapun juga sebagai alatnya. Oke, nggak apa-apa, enter keempat ya. Nah, yang ke-6 ini, kalau kalian baca lagi nih di Yohanes 2, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ya, jadi sebenarnya air yang dipakai nanti atau yang dirubah ke anggur itu adalah untuk pembasuhan. Ya, jadi ternyata kalau ada acara itu, ada acara orang Yahudi itu saat itu kalau misalnya mereka mau memasuki acara atau mau mengikuti pesta, mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki. Nah, itu pakai air yang di tempayan yang nantinya akan dirubah sama Yesus menjadi anggur. Nah, bayangin loh adik-adik, itu air biasa. Bahkan airnya buat membasuh, ya. Bukan air yang kayak gimana gitu. Bukan, kalau dilihat tuh airnya nggak spesial gitu loh. Karena cuma dipakai buat pembasuhan gitu ya. Tapi akhirnya dari air itu Tuhan menjadikan air itu menjadi anggur. Anggurnya juga bukan kualitas yang kaleng-kaleng ya Bunda gitu. Kalau misalnya ada di online shop, kualitasnya bukan kaleng-kaleng nih gitu. Jadi kualitasnya bukan yang abal-abal, bukan kualitas anggur yang kualitas yang biasa-biasa aja, tapi kualitasnya sangat baik gitu. Nah, kita mau belajar apa sih dari ayat 6 ini? Yaitu Tuhan bisa memakai apapun untuk menjadi sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaannya. Gitu. Sama seperti hidup kita adik-adik. Mungkin kita merasa hidup kita, kakak-kakak juga, aduh aku kayaknya orangnya biasa-biasa aja deh. Kayaknya aku orangnya nggak spesial deh. Loh, siapa bilang kalian tuh semua berharga di mata Tuhan. Dan ingat, Tuhan bisa pakai siapa aja, even orang yang mungkin nggak terduga, atau mungkin orang yang nggak terduga, yang mungkin kita lihat, masa sih dia yang dipakai Tuhan, nggak mungkin. Nah, itu enggak ya adik-adik, tapi Tuhan bisa pakai aja. Termasuk hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, terlihat biasa-biasa aja, bahkan mungkin terlihat terlihat terbuang lah di bagi mata manusia, tapi bisa dijadikan sesuatu yang sangat berharga, bisa dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya yang keempat, nah ini penting juga, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Ya, jadi di momen pernikahan di Kana ini kan Yesus itu kan berkata kepada pelayan-pelayan ya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi pelayan-pelayan di situ tuh nggak ada yang protes adik-adik. Jadi dia taat gitu, nggak ada yang buat ngapain nih orang suruh ngisi-ngisi pakai air gitu. Airnya air pembasuhan lagi. Nggak ada tuh yang protes atau bertanya-tanya atau komplain gitu. Ya, karena memang sebenarnya Ibu Yesus juga berkata, udah sebelumnya berkata kepada pelayan-pelayan yang di situ, agar apa yang dikatakan kepadamu di ayat 5 buatlah itu. Jadi ada ketaatan pelayan-pelayan di situ saat diminta sama Yesus. Ya, kita pun seperti itu adik-adik. Jadi di hidup kita ini kita belajar untuk taat. Ya, kita belajar untuk selalu berusaha untuk taat, selalu berusaha untuk apa yang Tuhan Yesus atau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah tetapkan, kita berusaha taat dalam kehidupan kita. Susah, mungkin kadang-kadang misalnya ya dalam kondisi tertentu Tuhan selalu bilang kan kita untuk sabar, untuk selalu berpegang teguh, terus selalu berusaha gitu. Di momen-momen tertentu mungkin perintah Tuhan tuh sepertinya kayak masa kayak kondisi kayak gini saya disuruh sabar. Ya, tapi itu ya, ketaatan pasti akan membuahkan
mujizat, ya. Karena bersama Yesus mujizat itu nyata. Mujizat Yesus bisa terjadi karena itu ada ketaatan, ada proses di mana Ibu Maria atau pemimpin pesta mengundang Yesus untuk bermujizat di situ, ya kan? Jadi dibutuhkan ketaatan juga ketika adik-adik pengen Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan adik-adik maupun kakak-kakak. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Atau aduh Kak Ika terlalu cepet nih gitu. Karena kakak juga merasa aus gitu, jadi takutnya terlalu cepet. Hah? Ada yang mungkin kakak adik-adik kurang jelas, Kak ini artinya apa, Kak? Ini aku belum ngerti gitu, boleh ditanya dulu. Silahkan. Ini coba ada berapa orang nih? Ada 20, adik-adiknya berapa nih? Wah banyak ya, lebih banyak lah puji Tuhan dari minggu lalu. Ayo. Siapa nih? Farhan, udah ngerti Farhan? Farhan. Kak, Ngerti? Jelas nggak apa yang kakak jelasin, Dek? artinya Tuhan itu bisa memakai siapa saja, bisa memakai apapun sebagai alat-alatnya untuk mujizatnya, dan rancangan manusia itu intinya rancangan Tuhan itu lebih bagus dibanding rancangan manusia. Mantap. Oke, terus oke ada lagi mungkin coba siapa lagi nih? Ada Mandy udah jelas apa yang kakak jelaskan? Iya. Udah ya. Terus Alexandra, ada yang mau ditanya, Dek? Udah, Kak. Oh enggak, udah jelas ya. Oke. Ya udah, next coba Kak, next slide. Kira-kira masih ada 200 slide lah. Nggak ada yang bercanda. Oke. Poin yang kedua, ya nggak apa-apa, dibuka semua aja Kak. Hidup yang bermakna, ya. Jadi adik-adik, pertama yaitu ya, kita perlu memulai hidup ini dengan mengundang Yesus, bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai pemilik kehidupan kita. Selalu ingat bahwa setiap permasalahan kita pasti selalu ada solusinya. Larilah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Yaitu adik-adik ya. Jadi, kakak selalu percaya di dalam kehidupan ini ketika kita dihadapkan ada permasalahan, pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana sih kita mau bersabar, kita mau mengalami atau menjalani proses untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Dan tentunya, yuk adik-adik ketika kita punya permasalahan yang terasa sangat menghimpit dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus lah pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi larilah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain ya adik-adik. Apalagi adik-adik masih muda nih. Kakak ngerti banget di usia muda kalian, pasti kalian lagi seneng-senengnya lah cari jati diri, nggak apa-apa, namanya juga remaja gitu. Tapi selalu ingat bahwa kalian nggak usah lari-lari kemana-mana gitu. Larilah kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai adik-adik dalam menghadapi setiap permasalahan adik-adik. Jangan lari kepada hal-hal yang negatif. Adik-adik boleh tetap cerita sama orang tua, boleh tetap cerita sama mungkin teman yang dipercaya, tentunya teman-teman yang membawa dampak positif ya, yang bisa memotivasi kalian atau menasihati kalian dengan pola pikir yang dewasa gitu ya. Tapi bukan lari kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, jangan lari kepada hal-hal kayak narkoba atau ya macam-macam lah. Soalnya pergaulan semakin hari semakin bebas, semakin menakutkan, mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai kalian terjatuh dalam pergaulan yang sesat. Oke, yang kedua, tadi Farhan juga udah bantu kakak untuk sebutkan lagi, Tuhan bisa memakai apapun juga sebagai alatnya. Ya kan? Terlihat dalam ayat 6. Apa yang tidak terlalu berguna bisa diubahkan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik adalah termasuk tangan Tuhan, termasuk alat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa adik-adik hidupnya nggak berharga, hidupnya biasa-biasa aja, enggak. Karena Tuhan bisa pakai adik-adik, Tuhan bisa pakai hidup adik-adik untuk menjadi berkat dan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, berharga ya buat orang-orang atau lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya Kak. Ketika Tuhan berkata-kata pasti ada maksud dan kehendaknya. Yang perlu kita lakukan adalah taati, ya. Seperti yang tadi kakak udah bilang, seperti para pelayan di pesta, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya. Jadi kalau adik-adik baca lagi nih di Alkitab, Tuhan sempat bilang sama Ibu Maria, di ayat ke-4, mau apakah engkau daripadaku Ibu saatku belum tiba. Jadi ketika Ibu Maria minta tolong, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, gimana nih,
anggurnya udah habis nih, tapi Tuhan Yesus nggak langsung tiba-tiba cering-crang gitu kan, langsung tiba-tiba ngubah air jadi anggur, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, saatku belum tiba. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus akhirnya tetap melakukan mujizat. Nah, artinya apa? Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan punya waktu dan Tuhan punya cara. Ya, waktu dan cara Tuhan tidak bisa kita kira-kira, tidak bisa kita prediksikan. Tapi yang jelas, yang perlu kita lakukan adalah kita percaya bahwa waktu dan cara Tuhan adalah waktu dan cara yang terbaik. Ya, yang perlu kita lakukan adalah taat. Itu aja. Taat sama setiap permintaan atau perkataan Tuhan. Taat sama firman Tuhan. Gitu. Biarlah Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya. Oke. Yang terakhir, perubahan yang Tuhan kerjakan perlu dirasakan oleh orang di sekitar kita. Ketika Tuhan bekerja, perubahan itu tentu tidak terjadi hanya di dalam kita, namun juga harus berdampak kepada sekitar kita. Ya, jadi pada akhirnya orang lain dan di sekitar kita perlu mengecap dan merasakan. Itu di ayat 8 sama 9 ya. Soalnya pemimpin pesta kan pada akhirnya, pemimpin pesta di Kana tuh akhirnya mengecap sama merasakan anggur buatan Tuhan Yesus ya. Dan perubahan yang terjadi, jadi harus ada orang lain yang bisa merasakan perubahan atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sudah melakukan mujizat nih buat adik-adik, buat kakak-kakak di dalam hidup kita ya. Termasuk Kak Ika. Nah, mujizatnya jangan berhenti di situ. Orang lain juga perlu dong merasakan mujizat yang Tuhan udah kasih kepada kita. Ya kalau di dalam pesta ini akhirnya mujizat yang Tuhan lakukan berguna nggak buat orang banyak? Berguna dong. Pemimpin pesta lega, terus hadirin dan hadirat yang di dalam pesta juga akhirnya bisa mengecap anggur yang enak juga. Jadi semua orang happy, semua orang suka cita adik-adik ya. Jadi setiap mujizat yang Tuhan udah kasih ke dalam hidup kita, itu harus bisa dirasakan juga sama orang-orang di sekitar kita. Itulah bagaimana kita bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Jadi Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan sudah melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Nah sekarang mujizat yang Tuhan sudah lakukan bisa nggak dirasakan sama orang-orang di sekitar kita? Ya nggak. Jangan sampai ketika Tuhan udah rubah hidup kamu, Tuhan udah bantu kamu keluar dari masalah, Tuhan sudah memberikan apa yang kamu inginkan gitu kan. Pokoknya kamu udah diubahkan lah. Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa di dalam hidup kamu. Terus berhenti tuh di kamu aja, cuman kamu aja yang ngerasain mujizat Tuhan. Jangan. Tapi biarlah orang-orang di sekitar kalian juga bisa merasakan perubahan hidup kalian gitu. Jadi berkatnya mengalir ya adik-adik, nggak cuman berhenti di kamu aja atau di adik-adik atau di kakak-kakak aja, tapi harus mengalir. Itulah arti hidup yang bermakna seperti itu. Oke, selanjutnya Kak. Oke, jadi ini kakak rangkum ya. Rangkum pelajaran kita hari ini. Hidup kita akan memiliki makna yang penuh ketika kita izinkan Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita dalam waktu dan dengan caranya. Dan yang perlu kita lakukan adalah percaya dan selalu taat kepadanya sehingga kita mengalami perubahan yang berdampak positif dan membawa sukacita untuk kehidupan sekitar kita. Karena kan hari ini judulnya mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Ya, jadi minggu lalu kami udah cerita tentang bagaimana sih kita harus memuliakan Tuhan dengan menjaga lingkungan alam kita. Nah, pada hari ini kakak tambahin lagi, karena lingkungan itu nggak cuma lingkungan alam, tapi lingkungan hidup juga, orang-orang di sekitar kamu juga. Dan itu dia, makanya bagaimana adik-adik bisa berperan aktif, bisa menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik di sekitar, baik itu untuk alam, baik untuk sesama manusia, lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup itu kan meliputi alam, terus orang-orang di sekitar kita juga. Jadi, yuk sama-sama adik-adik mujizat Tuhan yang sudah, kakak yakin banget mujizat itu jangan dipikir sesuatu yang brilian gitu, yang wow gitu, enggak. Hal-hal kecil pun menjadi mujizat. Kalian bisa bangun pagi ini dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang sehat, mujizat bukan? Itu mujizat bagi kakak ya. Karena adik-adik beneran deh, di saat kondisi kayak gini kayaknya banyak banget yang udah terpapar virus, mungkin keluarga kalian juga sudah ada, tapi ketika kita masih bisa bangun dengan nafas yang sehat, nafas yang gratis gitu ya, karena nafas juga adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan selalu kasih kita setiap hari, itu adalah mujizat. Kalian bisa bertahan tetap di masa-masa seperti ini. Kakak yakin kita semua pasti stres juga ya di rumah terus ya adik-adik ya, nggak kemana-mana, nggak boleh pergi-pergi dulu gitu. Tapi
kita semua bisa hadir di ibadah ini dalam kondisi tubuh yang sehat, punya motivasi, punya hati, itu menurut kakak adalah mujizat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi, biarlah perubahan-perubahan yang berdampak positif dalam kehidupan kita ini bisa kita salurkan dan selalu membawa sukacita untuk kehidupan sekitar kita. Seperti itu. Oke? Adik-adik ada yang mau bertanya mengenai pelajaran pada hari ini? Happy Sunday adik-adik, stay safe ya. Tuh, ada gambar-gambar. Jadilah kaum rebahan untuk membantu pemerintah mengurangi pandemi COVID. Jadi tetap stay ya. Tetap semangat walaupun ada di rumah aja gitu. Ya, tetap bisa cari-cari kegiatan positif. Oke, ada yang mau tanya nggak adik-adik? Atau ada kakak-kakak mungkin mau nambahin juga boleh. Oke, kalau nggak ada mungkin kita mau diskusin nih sama adik-adik. Soalnya dari tadi kan kakak udah ngomong panjang lebar gitu ya. Kakak pengen tahu sih arti mujizat. Kan dari tadi kita kayaknya ngomongin mujizat terus gitu. Nah, menurut kalian tuh mujizat apa? Dan kalian pernah nggak sih ngalamin mujizat dalam kehidupan kalian? Apa aja yang kalian rasa itu mujizat? Ya, ini mujizat sih Kak kalau menurut aku. Ya nggak apa-apa. Siapa nih yang mau share ke kita semua? Sebelum Kakak tunjuk, pasti Kakak tunjuk sih. Nah, ini stop share aja, Kak. Oh, stop share boleh. Siapa nih? Yang cewek dulu kali ya. Aduh, maaf ya ada ribut suara-suara di background di belakang. Iren deh. Iren mana Iren? Ada kan Iren Jekonia? Iren denger nggak nih? Atau yang cowok dulu deh. Nanti kita balik ke Iren. Ada chat. Siapa nih ya? Oh, Iren lagi di rumahnya lagi berisik. Oke. Noel deh, Noel. Halo Noel. Kamu tahu nggak arti mujizat apa Noel? Iya tahu Kak, kayak hal-hal kecil yang terjadi di kayak kehidupan gitu. Oh, hal-hal kecil ya. Oke. Kamu pernah nggak mengalami mujizat dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan? Kak, ini kayaknya mujizat deh. Gitu, nggak apa-apa. Iya. Apa tuh, apa? Boleh dong share-share ke kita semua, Dek. Kayak waktu kayak PJJ gitu, kayak aku kan kayak jangan ngerjain banyak tugas, tapi kayak masih naik kelas, jadi itu mujizat. Oke. Jadi Noel meskipun kerasanya banyak tugas nih di sekolah, pasti merasa kesulitan gitu ya. Tapi Noel bisa naik kelas, bagi Noel itu adalah mujizat ya. Iya. Oke, benar banget ya. Jadi adik-adik mujizat itu kayak kalian tuh merasa aduh kayaknya susah nih, kayaknya gue nggak bisa. Tapi ternyata kalian bisa gitu. Dengan tentunya bisa karena usaha kalian ya, bukan bisa karena nyontek atau gimana enggak. Ya, itu namanya mujizat. Apa yang nggak mungkin buat manusia itu mungkin buat Tuhan. Itu namanya mujizat. Jadi di saat kita bilang aduh nggak mungkin nih, kayaknya kayak tadi Noel bilang nih, dia mungkin merasa aduh tugas gue banyak, kira-kira bisa nggak ya nih naik kelas? Aduh nggak bisa nih gitu. Tapi ya Noel pasti kan berusaha, Noel pasti belajar gitu. Pada akhirnya Noel juga bisa dong naik kelas. Akhirnya apa yang nggak terbayang terjadi. Itu namanya mujizat. Ya, jadi ketika Tuhan udah bekerja pakai tangannya dia nih, bisa kok. Itu asal kamu berusaha, kamu taat, aku bisa melakukan apa yang kamu pikir tidak mungkin. Nah, itu namanya mujizat. Oke. Siapa lagi nih? Sekarang yang cewek ya. Atara. Iya. Atara, yuk gimana menurut Atara mujizat itu apa? Dan boleh dong di-share. Atara pernah nggak mengalami sesuatu yang Atara bilang ini mujizat? Halo? Atara? Mujizat itu merupakan kejadian atau peristiwa yang dijangkau oleh kemampuan manusia. Oke. Terus Atara pernah mengalami mujizat? Pernah. Oh, pernah. Boleh di-share nggak, Dek? Boleh diceritain nggak ke kita semua apa yang Atara alami?
Mujizat apa? Aku sih agak sedikit kayak Noel juga sih, lebih ke kayak ke bagian sekolah. Jadi sama kayak biasanya aku kayak untuk aku iya sama PR kayak kebanyakan untuk kita. Tapi karena usaha yang aku punya, jadi aku bisa selesaiin semua. Oke. Jadi apa yang Atara rasakan, aduh tugas nggak bisa, bikin hopeless ya Dek ya, bikin kayaknya merasa putus asa ya, tapi akhirnya bisa. Iya ya Dek ya. Ya jadi ya itulah adik-adik ya, kita pasti sering banget merasa kayak gitu, apalagi nih kalian di rumah aja, sekolahnya belum mulai, makin susah ya adik-adik ya, makin susah mungkin untuk belajar gitu karena nggak ketemu teman-teman juga gitu. Kondisi-kondisi seperti ini kan pasti bikin kalian putus asa. Sama mungkin kakak-kakaknya juga nih. Ya, tapi ya itu ketika kita serahkan semua kepada Tuhan, kita senantiasa berpengharapan, ya Tuhan akan bekerja. Ya, jadi tetap semangat, tetap adik-adik tetap berpengharapan. Dan itu tadi ya, yang penting kalian selalu taat, selalu berusaha untuk setiap hari melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, oke. Mungkin satu lagi kali ya, Rizka. Halo Rizka. Rizka dengar kakak nggak? Bisa di-unmute dulu Rizka. Di-unmute. Pak. Aduh Rizka susah ya? Oh, ya udah. Oh, Rizka. Oke, Rizka. Rizka gimana Rizka? Sehat ya? Iya, Kak. Ya, Rizka sehat ya, Dek? Sinyalnya kayaknya ini ya. Oke deh, nggak apa-apa deh Rizka. Tetap semangat Rizka ya. Rizka ngerti kan pembelajaran hari ini? Ya ini sinyal. Sinyal. Gak apa-apa. Oke Rizka, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja renungan yang bisa kakak bawakan pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat ya buat kita semua, buat adik-adik dan buat kakak-kakak semua. Amin. Oke, adik-adik mari yuk kita sama-sama kita akhiri renungan kita pada hari ini. Kita mau berdoa lagi. Yuk kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan Tuhan pada hari ini yang boleh hamba bawakan. Semoga setiap renungan ini ya Tuhan boleh benar-benar bisa kami pahami dengan baik dan tentunya yang paling penting bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mensyukuri setiap mujizat Tuhan, setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan tentunya boleh menjadi berkat tentunya untuk kehidupan dan lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Meeting dulu, banyak mandi sayang. Kak Maria, apakah ada? Sudah masuk ya Kak Maria? Ya, tadi ada pesan dari Kak Maria. Ini aku handle untuk ajakan persembahan karena Kak Maria sinyalnya masih endut-endutan. Ya, mari adik kita akan memberikan persembahan. Ya, nanti bisa minta tolong orang tuanya mengirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama GBB Fata. Ya, itu sudah di-share tuh ya. Oke, sebelum sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ
147. Di sini aku bawa Tuhan. Di pojok. Di sinilah Aman. bahwa Tuhan bersembahkan hidupku, semoga berkenan. Benapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Nggak Tuhan. ada. Nggak ada di sini. Bayar dos adalah pada Jakarta. Informasi. Tuhan menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kakak-kakak dan adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan sekaligus kita berdoa untuk doa syafaat yang diakhiri nanti dengan doa Bapa kami didoakan bersama-sama walaupun di mute ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau berikan dengan penuh sukacita keikhlasan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan di gereja GPIB Fata ya Tuhan Yesus. Biarlah semua kami yang sudah memberi, baik sedikit maupun banyak, Tuhan berkati untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja-gereja di seluruh dunia. Khususnya gereja GPIB Fata DKI, kiranya semua gereja-gereja bersatu untuk menjadi terang dan garam dunia, perpanjangan tangan kasih Tuhan, menolong orang susah, miskin, dan menderita, dimanapun tempat berada, agar gereja Tuhan bangkit untuk menyinarkan kemuliaan Tuhan di tengah kesulitan yang sudah ada di mana-mana ya Tuhan Yesus. Biar gereja-Mu menjadi berkat bagi sesama. Berkati semua pergumulan yang ada di gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya di GPIB Fata ini. Berkati KMJ-nya, berkati pendeta-pendeta jemaatnya, para presbiternya, unit-unit misionernya, sehingga semua warga jemaat GPIB Fata, mulai dari anak-anak sampai teruna dan lansia, hidup dalam kesejahteraan, kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh melewati pandemi ini dengan kekuatan Tuhan. Karena kami tidak bisa memberhentikan pandemi COVID ini ya Tuhan. Namun berjalanlah bersama kami Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Biar setiap kami tetap kuat, sehat, dan bertindak untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah sehingga Indonesia bangkit sebagai bangsa yang lebih dari pemenang di mana warga negaranya hidup dalam perdamaian, hidup dalam persatuan dan di dalam berkat Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, khususnya Bapak Joko Widodo, supaya Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan semua jajaran yang ada di dalam pemimpin bangsa ini boleh menjalankan kepemimpinan lebih arif, jujur, dan bijaksana. Berkati ya Tuhan Yesus, orang tua kami ya Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan pelayanannya, supaya diberikan kesehatan, tetap kekuatan dalam membimbing kami, biar mereka semua panjang umur ya Tuhan, apa yang mereka lakukan berhasil. Berkati pendidikan kami ya Tuhan di sekolah walaupun masih online, berilah kami kesabaran, ketabahan ya Bapa. Dan kami dapat bertanggung jawab melakukan pendidikan ini dan melakukannya dengan penuh takut Tuhan serta jujur dalam setiap tugas yang diberikan ya Bapa.
Berkati setiap para pelayan teruna yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan berhasil. Tuhan yang memberkati setiap lumbung-lumbung penyimpanan makanan kami supaya penuh berkat dan memberkati orang lain kembali. Tuhan Yesus sembuhkan orang-orang yang mengalami sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya semua orang sakit boleh sembuh, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan keselamatan. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan Yesus, yang beribadah maupun yang belum bisa beribadah ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus selalu menjamah kami, agar kami senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebab siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami sampai saat ini masih bisa berdiri teguh, masih bisa sehat, semua karena anugerah Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa disombongkan daripada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak doa yang kami mau haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan juga ampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mohon ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pribadi dan doa syafaat kami. Dan kami mau bawa doa kami bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik teruna dan kakak semua. Warta teruna pada pagi hari ini adalah minggu depan adik teruna harus tetap ikutan IHMPT online ya, baik melalui Zoom maupun YouTube channel. Nanti info apakah YouTube atau Zoom nanti akan diinfokan oleh kakak-kakaknya. Lalu nanti tanggal 31 Januari kita mau adik teruna juga harus lihat di YouTube channel ya, karena itu ada ibadah dalam rangka HUT PT GBIB. Jadi ada live streaming di ibadah jemaat di gereja pada jam 8 pagi. Dan jangan lupa adik-adik jaga kesehatan, tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan selalu hidup takut akan Tuhan. Kalau dari Karita ini aja warta terunanya, kakak lain ada tambahan? Aku Karita. Kak Suci mau nambahin Kak? Ya, bentar ya. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam VC Pelkat PT buat HUT 30 Januari. Terima kasih buat adik-adik dan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyerahkan videonya ke Kak Mercy. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama ya. Baik. Adik-adik terima kasih ya. Ada lagi kakak-kakak semua? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nanti info-info selengkapnya ada di grup WhatsApp Teruna FH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem.
damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai, damai dan sejahtera. Afenu shalom aleichem. Afenu shalom aleichem. Afenu shalom aleichem. Afenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ya, baik. Kita mau mengakhiri IHMPT 17 Januari 2021 kita saat ini. Dan kita berpengharapan bahwa dalam kehidupan kita di tengah pandemi sekalipun, tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa akan selalu menyertai, memberkati kita. Kita satu dalam doa penutup mengakhiri IHMPT ini. Terima kasih ya Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, penyertaan-Mu yang kami imani bersama dengan kami di saat ini dalam IHMPT ini, sehingga boleh kami akhiri di saat ini dengan keyakinan kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan kami ketika kami tapaki hari demi hari kehidupan kami. Di minggu yang baru ini, bahkan setiap waktu kehidupan kami. Karena hanya bersama Tuhan Yesus, kami cakap dalam menanggung segala perkara, apapun yang terjadi, kami kuat bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, orang tua kekasih kami, kakak adik, saudara bersaudara kami, keluarga-keluarga, teman-teman, kerabat kami semuanya, juga ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita, hari ini, hari esok, dan terus sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu, Kakak-kakak, kakak-kakak adik-adik. semua. Tuhan Yesus Hari memberkati. Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Kak. Foto dulu nggak sih? Foto dulu kan? Foto dulu. Jangan Kak, belum mandi Kak. Ya ilah. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ayo dibuka semua fotonya. Perlihatkan pesona Anda. Rai. Ini gereja Rai, lu jangan bikin ini. Lu pukul Ayo Rai. mana? Yo lo hamba Yesus ternyata El Cio, mantap sudah. Aduh, kirain saha tadi tuh ya. Cio, aing teh macan. Ada Gilbert Lumoin dong masuk sini. Mbak Yesus loh. Sasya, mukanya mana Sasya? Ayo adik-adik dibuka wajahnya.
Mandi Well, yuk. Benjamin. Yuk mandi yuk. Annabel. Tuh. Oi, Utara. jangan berisik lu, Ray. Tunjukkan pesonamu. Ya. Lemuel udah. Sasha bisa nggak? Ben, mana wajah gantengmu? Tuh, Ben. Nggak apa-apa belum mandi, ih. Nggak apa. Nggak ada Nggak apa-apa bedanya belum juga. mandi. Iya, baunya kan nggak apa-apa, baunya nggak sampai sini kok, tenang aja. Keren. Emang lagi sepi kali. Jakarta Ya. juga. Ayo di. Oke. Epata Jakarta buka juga tuh. Siapa sih itu? Aduh. Foto dulu yuk, foto yuk. Udah kebuka semua. Ya. Ngakak. Oke ya. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu, tahan. Tahan ya sampai besok ya. Tahan ya sampai besok ya. Tahan ya sampai besok ya. Tahan ya. Oke, sudah. Udah, Dinda. Sudah, Kak. Terima kasih adik-adik semua, tetap semangat ya. Iya, adik-adik. Dadah. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nyong. Annyeong, sampai ketemu di gereja nanti kakak-kakak. 2 siang ya kakak-kakak, jam 2 siang. Semua. Lu nih hamba Yesus. Dadah. Mandi. Mandi. Ya, Kak. Ya. Kabeng mana kabeng nih?